Selamat pagi, saya Rizka Dia Setan. Gelap penyebaran virus corona semakin menggila dari waktu ke waktu, jumlahnya semakin tak terhitung. Sudah banyak strategi dan kebijakan yang diambil, akan tetapi praktek di lapangan tidak sesuai. Disitulah kita mulai tergesa-gesa. Ketika Indonesia disorot oleh dunia terkait dengan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Indonesia. Mulai dari itu, revitalisasi, rekonstruksi, pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Padahal belum tentu masyarakat akan sejahtera dengan hal itu. Dari hal tersebut, bagaimana rekonstruksi dan revitalisasi pembangunan di Kabupaten Ponorogo menjadi resolusi baru. Inilah Talkshow Pasar Baru Resolusi Baru bersama dengan HMJ Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Dinas Perdagangan Kabupaten Ponorogo. Disinilah kita akan mengetahui bagaimana peran pembangunan menjadi revolusi baru. Inilah Talkshow Pasar Baru Resolusi Baru bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen dan Dinas Perdagangan Kabupaten Ponorogo. Telah hadir bersama kita Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Ponorogo, Bapak Fitri Nur Cahyo SHMM. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Telah hadir bersama kita Kasih Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar Bapak Okta Haryadi STMSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sebelum kita memasuki ke poin-poinnya, Bapak, saya ingin bertanya bagaimana kabarnya Bapak untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Langsung saja, saya ingin bertanya seputar pasar baru yang baru saja diresmikan oleh Bapak Bupati Ponorogo beberapa waktu yang lalu. Sebelum memasuki ke poin pasar barunya, saya ingin mengusik sedikit terkait dengan perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Ini pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Fitri Nur Cahyo. Ini saya ingin bertanya seperti ini, Bapak. Bagaimana perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Ponorogo di saat sebelum pandemi dan pada saat pandemi seperti sekarang ini? Di mana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun ya, Bapak. Nah, ini bagaimana perputaran perekonomiannya di Kabupaten Ponorogo? Ya, terima kasih Mbak Rizka atas pertanyaan yang bagus sekali pada pagi hari ini terkait dengan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Bahwa pada waktu sebelum pandemi awal Maret 2020 ya, itu ekonomi kita sudah masa bagus-bagusnya, terutama yang masyarakat Ponorogo khususnya di lingkungan pasar. Setelah pandemi kemarin ada beberapa hal yang mengalami penurunan, diantaranya disebabkan beberapa faktor. Karena satu, kita juga membatasi kerumunan, yang mana kerumunan yang ada di pasar itu juga tidak kita perbolehkan, tapi pasar tetap dibuka. Kemudian acara-acara yang bersifat semacam promosi, yang biasanya diadakan itu semacam promosi bumbu-bumbu, promosi rokok atau dan sebagainya, juga kita larang karena itu untuk menghindari dari COVID tersebut. Terus kemudian dampaknya juga ke pedagang. Ada jam malam yang mana diberlakukan, yang mana kemarin PPM Mikro itu sampai jam 8 malam. Dan kemudian yang kedua diperpanjang lagi sampai tanggal 8 Maret sampai jam 9 malam. Jadi dampaknya mereka juga mengalami penurunan ekonomi, yang semula juga dagangannya laris, banyak yang berputar untuk menjual hasilnya ke
dagangan lainnya. Itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Itu tadi kan ada efeknya ya Bapak, Iya. pengurangan perekonomian. Nah, ini kita masuk ke pasar barunya Bapak. Iya. Apa tujuannya didirikan pasar baru itu Bapak? Iya. Didirikannya pasar baru yaitu khususnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Ponorogo pada umumnya, yang mana kemarin pada waktu kebakaran kemarin sebelumnya kan pindah di pasar relokasi itu masih seperti darurat seperti yang jenengan lihat di sana. Jadi dengan keterbatasan tempat yang ada dan fasilitas yang ada, dengan dibangunnya pasar lebih baru nanti ke depannya semoga meningkatkan perekonomian pedagang pada umumnya, membuat kesejahteraan pedagang pada pasar lebih tersebut, khususnya masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Akan tetapi kan pada saat ini pandemi kan ya Pak. Yeah. Nah, itu bagaimana Bapak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pasar baru itu nanti? Ya, salah satunya juga adalah sekarang para pedagang sudah kita bikinkan penjualan secara online. Jadi ada beberapa pedagang yang mempunyai pengetahuan di bidang IT. Memang tidak semua pedagang bisa, tapi insya Allah sudah 50% mereka menjual dagangannya secara online. Contoh seperti ikan segar, jual sembako itu sudah di situ dijaminkan toko pasar legi Jaya Makmur, contohnya seperti itu. Nah, ini di situ juga ada nama-nama ikan yang dijual, ikan bandeng per kilonya berapa, ikan tuna berapa, terus kemudian buah berapa, terus termasuk sembako sesuai dengan jenis jualannya mereka. Dia juga melayani COD, jadi penjualan melalui via WA maupun via telepon, kemudian barang diantar sampai di rumah mereka masing, khususnya yang masih di wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Kalau mungkin nanti di wilayah luar Ponorogo kena ongkos kirim, seperti itu yang kami lakukan. Akan tetapi kalau untuk pedagang-pedagang seperti yang sudah memasuki usia tua itu kan ada kan Pak, pedagang di banyak. Nah, itu bagaimana Pak? Kan mereka juga belum mengetahui terkait dengan bagaimana memasarkan produk secara online seperti itu. Ya, kalau yang istilahnya sudah sepuh-sepuh memang banyak pedagang kita yang di pasar tradisional, dan tidak memungkiri memang beliaunya juga keterbatasan dengan pengetahuan IT yang ada. Mereka tetap berjualan di pasar seperti biasa Mbak. Jadi pengunjung pasar juga dengan adanya pandemi itu mungkin dengan jenuh di rumah, tempat hiburan tutup, tempat rekreasi tutup, tempat bermain anak juga tutup, mal-mal dibatasi, akhirnya juga hiburannya ke pasar. Jadi mereka selain membeli dengan online, mereka juga membeli langsung datang ke pasar, membeli barang-barang kebutuhan sembako yang dibutuhkan untuk tiap hari. Iya. Ini kembali lagi ke pasarnya Bapak. Ini asalnya APBN itu dari mana? APBN untuk pembangunan pasar legi Ponorogo. Nah, itu itu mungkin Mas Sukta itu nanti yang akan untuk teknisnya untuk menjelaskan terkait kasih pemeliharaan dan kebersihan pasar. Monggo Bapak. Bagaimana? Ini asal APBN itu APBN murni enggak? Jadi DIPA-nya di Balai Wiyung di Wiyung Surabaya, dari Kementerian PUPR yang berada di Wiyung. Itu kemarin itu karena awalnya kita mengusulkan itu setelah kebakaran kita proses, kita buat proposal, kita mengajar proposal ke Kementerian Perdagangan, terus akhirnya karena nilai juga cukup besar, akhirnya diarahkan ke Kementerian PUPR yang dipanya di Balai Kementerian PUPR yang wilayah Jawa Timur di Wiyung Surabaya.
Akan tetapi untuk pembangunannya kemarin sepertinya ada kendala ya Pak, sempat terhenti. Iya. Kalau terhenti enggak, itu tetap berlangsung sesuai dengan rencana sebenarnya. Tapi memang ada waktu itu kan ada pembatasan tenaga kerja karena kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi harusnya seharusnya di dalam kontrak itu sebelum ada pandemi itu harus berakhir di 30 Desember 2020. Karena ada masa pandemi kita nggak bisa memaksimalkan juga untuk jumlah dari pekerja, makanya kemarin ada dispensasi karena waktu itu kontraknya di bulan Februari 2020. Nah, masa pandeminya kan waktu itu kan setelah itu kan ya, Iya. setelah itu jadi ada dispensasi perpanjangan waktu sampai di Februari 2021 dengan kontrak awal kemarin itu 133 miliar gitu. Untuk anggarannya juga sama ya Bapak, 133 miliar itu menelan biaya sebesar itu. Gini, karena pasar Regi itu kemarin ada acuan dari bangunan gedung hijau ya. Iya. Gedung hijau ada acuan SNI juga di situ ya. Iya. Kalau itu kemarin juga ada adendum sekitar 5 miliar, jadi total dana kemarin sampai 139 miliar 154 juta 296 ribu. Cukup besar ya Bapak. Iya, kalau untuk Ponorogo ya cukup besar itu. Tapi termasuknya pasar Legi ini juga termasuk pasar yang modern dan besar Karise dan Madiun ya Pak? Ya insya Allah gitu, karena kita kalau pasar Legi kan itu ada tipe A, B, C, D ya. Iya. Kalau tipe A itu kan, kalau tipe A itu sudah di atas 750 pedagang itu sudah tipe A. Kalau pasar Legi kan sudah banyak ya, ribuan gitu, jadi udah tipe A plus gitu. Oh, iya. Masuk ke gedungnya Bapak, ini kan ada berapa lantai Bapak? Ada 4 lantai. Nah itu bagaimana pembagiannya Bapak? Pembagiannya karena kita juga mengacu ke zonasi ya, di zonasi itu ada aturan dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 42 tahun 2019 ya. Dan itu juga ada kaitan dengan SNI 8152 tahun 2015 itu harus mengatur, kemarin ada persyaratan harus pengaturan pakai zonasi, jadi harus ada zonasi dagangan yang konsepnya zonasi itu setiap jenis dagangan itu tidak boleh beda jenis dagangan. Jadi misalkan pakaian harus adanya di lantai 4 misalkan. Ya nggak boleh pakaian ada di lantai lain itu pakemnya gitu. Agar lebih bersih dan lebih tertata ya Bapak? Iya, karena dengan zonasi itu kan kita memudahkan terkait pencahayaan yang diatur dalam SNI 6197 dari 11 itu terkait pencahayaan. Terus ada terkait dengan pengelolaan sampahnya. Misal kalau lantai 1 itu kan zonasi sayur dan daging. Nah, itu kan sama-sama basah, sama-sama organik ya, yang mungkin bisa mudah untuk bau ya. Jadi nggak kelompok di situ. Bahkan catnya di dinding itu bersifat reusable, jadi bisa untuk dicuci. Itu ya mungkin lebih mahal gitu ya. Ya, tapi untuk di situ kalau itu kita taruh di pakaian nggak ekonomis gitu. Nah, kalau pakaian pencahayaannya harus 500 lux gitu. Saya juga ingin bertanya, dari pernyataan Bapak tadi kan sebenarnya ada pro dan kontranya kan Bapak, dari pedagang-pedagang yang kemarin itu kan diresmikan juga diwarnai dengan aksi demo ya Pak. Nah itu bagaimana Bapak menanggapi terkait dengan usulan dari pedagang-pedagang yang ada di sana? Ya, menurut nanti mungkin dilengkapi Pak. Iya. Itu kan mungkin yang
demo itu kan karena kapasitas bangunan yang dulu sama sekarang jumlahnya kuantitasnya kan beda. Nah, kenapa berbeda? Karena kita membangun yang pasar legi yang baru ini, kita kan banyak aturan-aturan yang harus kita penuhi. Misalkan harus terkait dengan sepadan jalan. Nah, sepadan jalan yang diatur oleh Permen PU nomor 20 RTM 2010 itu kan harus jaraknya harus ada dari jalan harus berapa. Jadi berarti kan ini harus mundur karena dari selatan pun juga harus mundur karena harus memenuhi sepadan jalan. Satu itu. Yang kedua kita harus menyediakan RPH yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor Undang-Undang tahun 26 tahun 2007. Itu harus ada sekian persen harus untuk ruang terbuka hijau. Jadi karena luasannya itu banyak yang harus terbuka hijau, harus ada yang mundur, otomatis yang di lantai 1 jumlahnya otomatis berkurang, pembangunan akhirnya jadi ke atas untuk memenuhi jumlah yang ada di pasar legi. Jadi wajar kalau itu kita harus memenuhi aturan yang ada yang sudah diterbitkan oleh peraturan pemerintah pusat. Itu harus kita patuhi. Kalau kita nggak patuhi kan juga masuk pemerintah daerah membangun tidak mematuhi perintah aturan pusat itu. Tapi sebelumnya berapa jumlah total kios yang ada di pasar legi itu Pak? Awalnya itu 43. Iya. Yang di depan itu menjadi yang terbaru itu 34. 34. Ya. Dan itu pembagiannya bagaimana Bapak? Untuk 34 itu nanti? Intinya yang di situ tuh harus ini karena banyak juga pedagang yang di situ juga tidak zonasinya ikut yang sudah diatur di dalam juga. Tapi kemarin juga dikasih prioritas karena ada sisa juga di situ untuk kalau mau di situ harus memenuhi aturan yang ada sesuai dengan zona yang diperbolehkan di situ. Ini Pak Fitri dilengkapi. Kalau tanggapan dari Pak Fitri bagaimana ini Bapak? Ya, saya tambahin Mbak Rizka ya. Iya. Terkait dengan demo tadi, memang benar pada waktu kemarin memang sebelum peresmian sudah ada demo ya terkait penempatan pedagang toko. Iya. Toko itu yang menghadap keluar, menghadap selatan, barat, dan utara. Jadi kemarin kita awalnya ada 43 pedagang, dibangun hanya 34. Dengan 34 itu pemerintah daerah menggunakan 9 fasilitas umum yang mana sudah diatur dalam SOP pasar yang diturunkan dari Kementerian Perdagangan. Intinya terkait di situ harus ada toko, harus ada fasilitas umum. Fasilitas umum itu meliputi satu pos pengamanan, pos keamanan gabungan. Jadi nanti ada gabungan keamanan pasar, TNI, Polri, sama dari Damkar itu, terus kantor pengelola pasar, gitu. Terus habis itu UMKM binaan dari Dinas Perdakum, yang mana Dinas Perdakum itu mengelola seluruh UMKM yang ada di Ponorogo. Terus kemudian ada ruang konsultasi hukum. Jadi di situ nanti ada dari bagian hukum yang menempati di situ apabila pedagang terkait dengan permasalahan hukum nanti bisa berkonsultasi di situ. Jadi ada 9 fasilitas yang kita gunakan. Nah itu kita pakai untuk pemerintah daerah, tapi mereka yang 43 orang tersebut tidak setuju. Mereka maunya 34 itu dipakai untuk mereka semuanya. Itu yang mana sampai sekarang masih dalam tahap koordinasi, belum ada titik temunya sampai saat ini. Ya, itu yang dapat kami sampaikan Mbak Rizka. Bagaimana terkait dengan besarnya penarikan retribusi untuk pedagang Pak? Tetap sama seperti kemarin atau mungkin ada perubahan? Ya, untuk retribusi
itu ya yang untuk kios itu sewanya itu per meter persegi 300 sesuai dengan Pergub Perda yang ada. Kemudian untuk lapak itu 1.500 per meter persegi. Itu lapak itu bagi yang penjual tahu, tempe, ikan, daging, sayuran itu Pakaian itu ya. itu pakai lapak yang ada mejanya. Oh iya. Kalau yang kios itu yang itu yang di samping-sampingnya itu kena sewa yang mana dalam 1 tahun itu harus lunas, bisa dibayarkan mulai awal bulan sampai akhir bulan, dicicil sesuai dengan kemampuan, dibayarkan ke bank pemerintah BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Jadi nanti kedepannya pasar legi itu nanti untuk retribusinya kita menggunakan e-retribusi, jadi bukan lagi manual, ada petugas pungut yang datang, tapi melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Oh, jadi ada kemajuan, ada perbedaan ya Bapak? Betul, ya. Jadi nanti kelihatan semua Mbak Rizka punya toko, punya kios di lantai 1. Itu umpamanya dalam 1 tahun harus yang dibayarkan 2 juta. Kemudian dalam dia sudah ngasih berapa kan kelihatan di print out-nya. Kalau untuk prioritasnya Bapak, siapa yang diprioritaskan untuk masuk ke pasar legi? Yang Bisa jelas, menempati pasar legi? dagang yang lama yang terkena dampak kebakaran itu pasar legi sendiri, kemudian pasar Lanang, pasar Pengadilan, pasar Stasiun, dan pasar Grosir. Ini saya ingin kembali ke Bapak Okta sebagai kasih pemeliharaan dan kebersihan. Ini bagaimana Bapak? Ada keluh kesah tidak terkait dengan mungkin pemeliharaannya atau kebersihan pasarnya? Ya ini karena kita sudah pemeliharaan, kita sudah di sini kita sudah menyiapkan manajemen building Pak. Jadi kita sudah ke pihak ketiga. Jadi apa kebutuhan dan sebagainya bisa diinfokan. Kita manajemen ada 3 spesifik, 3 personil, kategori personil, yaitu untuk mechanical, untuk electrical, sama untuk sipilnya. Jadi untuk nanti itu kayak pompa dan sebagainya, IPAL kan juga ada IPAL dan sebagainya, itu dikenal oleh mechanical. Nanti kalau ada elektronik, ada digital, PLN dan sebagainya, nanti ada PLN, ada struktur dan IPAL itu juga di mechanical. Nah, untuk kebersihan kami nanti ini masih proses pengadaan ya untuk customer service yang cleaning service dan pasar legi kan sekarang juga tamannya juga luar biasa ya. Iya. Sekarang untuk kehidupan ruang terbuka hijau ini harus kita pelihara juga. Kita nanti juga pihak ketiga kan untuk tugas taman dan cleaning service itu. Nah, meskipun dan itu juga dipermudah juga dengan adanya zonasi. Jadi macam dan jenis apa dari sampah itu sudah terpilah kan di situ. Ini ada sampah organik, anorganik, itu sudah kita bisa mengkondisikan juga karena dengan adanya zonasi untuk memudahkan juga pengelolaan sampah. Dan memang pemeliharaan di sini dengan adanya BGH itu memang peralatannya banyak yang otomatis. Jadi kemarin kita sudah melakukan pelatihan jangka dan sebagainya, itu semuanya sudah otomatis. Jadi peralatan itu harus dijaga dan harus dipelihara. Dan mungkin kalau Mbak Rizka nanti berkunjung sana sekarang itu ya, untuk kamar mandi WC-nya insya Allah sudah kayak kelas bintang, betul bintang. Itu untuk kamar mandi ya. Bahkan lampunya sih juga otomatis gitu loh, kayak terkait dengan kulkas tutup mati ya, kalau itu tutup hidup juga, karena kita juga untuk menghemat, karena bangunan gedung hijau kan kita harus hemat energi, tapi tidak mengurangi kenyamanan. Kayak misalkan blowernya itu juga otomatis, kalau sirkulasinya nggak bagus blowernya itu langsung putar.
Jadi kenyamanan di dalam pasar tetap terjaga, tetapi energi juga kita hemat gitu. Terus kedua ada fasilitas lainnya, misalkan ruang ATM, ruang ibu menyusui, di lantai 2, 3 ada, 3 sama 4 ada, terus ruang P3K, terus meteorologi, nanti terus ada ini juga gudang. Kita ada 2 gudang spesifik, jadi jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan pasar banyak yang menimbun dagangan di pasar. Jadi hanya untuk display aja di situ. Jadi nanti kita sediakan gudang dengan 2 spesifikasi itu tadi. Dan gudang itu digunakan seluruh pedagang atau bagaimana, Pak? Atau untuk petugas-petugas dari di pasar legi saja? Ya nanti gudang itu juga untuk pedagang. Kita selain gudang ya Pak ya, Iya. ada gudang ada 2 gudang spesifikasi. Kita juga punya cold storage. Cold storage-nya ada 2 tipe. Jadi ada cold storage untuk temperatur di minus ya. Iya. Minus itu untuk daging ikan ya, itu ada, kita sediakan nanti. Itu tapi pakai anggaran APBD. Ini sudah proses pengadaan. Insya Allah di bulan April atau Mei itu sudah tersedia. Ada. Itu untuk yang cold storage untuk daging. Tapi juga ada cold storage untuk sayuran. Kalau sayuran kan juga menyesuaikan, jangan sampai temperaturnya kan nggak harus minus, ya boleh. Berarti bisa 6 derajat sampai 14 derajat ya. Iya. Biar itu tingkat kesegaran daripada sayuran dan daging itu bisa tetap terjaga. Gitu. Kalau untuk barang-barang yang masuk ke pasar nanti, Pak, ada seleksi atau mungkin bagaimana yang lulus layak untuk dijual di pasar legi atau bagaimana, itu ada tidak, Pak? Baik, itu sementara ini nanti mungkin ya mesti ini ya, tetap nanti ada seleksi di situ, tapi kita nggak terlalu ketat ya. Tapi kita sudah menyediakan tempat-tempat penyimpanan, ini khusus sayur, ini khusus daging, nanti ini untuk khusus misalkan yang nggak perlu pendingin, ada 2 gudang yang besar representatif yang ada di lantai 1 juga sama lantai 2 itu nanti. Jadi ya tetap itu tetap kita jaga. Terkait dengan sekarang kan pasar legi itu berubah menjadi pasar legi Ponorogo, tapi kan dulu seingat saya itu pasar legi Songgolangit ya, Pak. Ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Kok bisa menjadi pasar legi Ponorogo? Kenapa tidak menggunakan nama yang dulu saja, pasar legi Songgolangit? Atau karena mengusung tema modern hijau ini tadi terus berubah menjadi pasar legi Ponorogo dengan ikon reok Ponorogo atau bagaimana? Sebenarnya cerita nama itu ya, mungkin Mbak Rizka dulunya itu namanya juga pasar legi gitu. Iya, tapi Pasar legi ada kebakaran diganti pasar legi Songgolangit. iya, Terus kembali berikutnya kita kembalikan ke pasar legi. Itu Ponorogo. waktu yang mungkin bisa ditambah ya. Bagaimana, Bapak? Sejarah Sejarah. awalnya dulu pasar legi namanya juga pasar legi, Mbak. Iya. Pasar legi terus kebakaran tahun 2000 berapa itu, 2001 ya, 2001 kebakaran berubah menjadi pasar legi Songgolangit. Songgolangit itu kan nyonggol langit ya, akhirnya kebakaran lagi. Terus kemarin sama Pak Bupati itu dikembalikan lagi ke pasar legi. Legi itu kan aslinya kan manis, jadi Iya. rezekinya juga manis, kesehatannya manis, semuanya manis. Itu yang saya dapat sampaikan. Jadi yang Songgolangitnya itu nyonggol langit dihapus, diganti lagi kembali ke pasar legi. Seperti itu. Untuk sanksi-sanksi, Pak, ini yang diterapkan di pasar bagaimana? Ya, Apakah ada sanksi-sanksi khusus yang ditujukan untuk pedagang-pedagang? ya. Pertanyaan yang bagus Mbak Rizka. Jadi nanti sebelum pedagang itu menempati pasar legi yang baru, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan kepada para pedagang. Yaitu di sini nanti para pedagang itu
harus berjualan sesuai dengan zona mereka. Contoh, mereka yang jualan di toko yang menghadap keluar itu jenis jualannya tidak boleh sama yang ada di lantai 1, 2, 3, dan 4. Lantai 1 yang di dalam itu sayuran, tahu, tempe, ikan, sayuran dan sebagainya. Kemudian lantai 2 meracang, roti dan sebagainya. Terus kemudian di lantai 4 aksesoris, dan di lantai 5 food court ataupun pakaian dan sebagainya. Jadi mereka harus berjualan sesuai dengan zonasi itu. Jadi tidak boleh pakaian nanti dia punya lapak di lantai 2, aku dodolan di lantai 2 karena pakaian sudah ada di lantai 4. Jadi nanti sebelum mereka menempati sudah kita kasihkan aturan-aturan tersebut, yang mana aturan itu harus ditandatangani. Nanti ada semacam buku BPTU Mbak, nanti akan kita bagikan kepada para pedagang yang menempati pasar tersebut, yaitu berupa seperti ini, bukti hak pemakaian tempat usaha. Nanti ditandai oleh Ibu Kepala Dinas, di situ nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor lapak yang dituju, jenis dagangannya. Kemudian nanti khusus nanti yang kios nanti juga harus membuat surat pernyataan, karena yang di lantai 1 di luar itu jenis jualannya tidak boleh sama dengan di lantai 1, 2, 3, dan 4. Contoh, mereka yang di toko itu potong rambut boleh, salon, sepeda motor, seperempat sepeda motor, alat tulis kantor itu boleh. Jadi tidak ada di lantai 1, 2, 3, dan 4. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan ada beberapa kewajiban dan larangan bagi pedagang, yang mana ini aturannya sudah kita cantumkan di buku pemilik tempat usaha. Jadi nanti sebelum mereka menempati ini aturan-aturan ini akan kita bacakan dan kita sampaikan kepada para pedagang pasar Legi Ponorogo. Baik Bapak. Untuk teman-teman yang ikut online, kami membuka pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui kolom chatnya nanti ya, sama teman-teman panitia bisa dibacakan ya. Kalau sudah ada nanti dibacakan. Enggak apa-apa ya Bapak? Iya, siap Mbak. Nah, ini lanjut lagi Pak. Rencananya mau dibuka kapan nih Pak? Ya, nanti setelah proses serah terima barang milik negara tersebut kepada pemerintah daerah, kemudian nanti akan kita buka langsung. Kemudian ini juga masih menunggu proses pengadaan security dan cleaning service. Security-nya kita pihak ketigakan, cleaning service sama pengadaan parkir Mbak. Parkirnya nanti mungkin kita mengacu pada yang otomatis. Jadi seperti yang di Sun City itu parkirnya kita pakai yang otomatis, jadi tidak manual lagi. Jadi nanti semua PAD bisa kita maksimalkan. Jadi semuanya menggunakan alat-alat elektronik ya Pak? Insya Allah seperti itu ya. Tapi saya bingung kalau yang itu Pak, pedagang-pedagang yang usianya sudah lanjut, itu kan nanti masuk ke situ kan Pak? Kalau seperti naik eskalator seperti itu kan mungkin kesulitan lah, itu gimana Pak? Betul, memang dalam waktu nanti 1 bulan ke depan setelah pasar itu kita buka, nanti kita maksimalkan tenaga potensi yang ada, termasuk security, termasuk cleaning service yang ada, tenaga mekanikal elektrik sama building itu kita kasih masuk semua untuk membantu pengoperasional pasar selama 1 bulan dibuka. Karena biasa kalau pasar dibuka atau hal-hal yang baru akan menimbulkan banyak orang berdatangan. Tidak lepas itu mungkin yang mbah-mbah yang tidak bisa naik eskalator, nah itu harus ada pemandunya satu. Jadi nanti kita tempatkan 1 orang petugas security untuk pemandu 1 lift, 1 petugas, 1 eskalator, 1 petugas. Selama pasar itu nanti dibuka, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan.
Jadi sudah disiapkan ya Pak? Betul, iya. Oke Bapak. Nah ini buat teman-teman ada yang bertanya dari kolom chat, silahkan disampaikan dari rekan-rekan panitia. Jadi saya akan menyampaikan dari teman-teman yang bergabung di online itu menanyakan bagaimana kalau pasar itu dibuka saat pandemi, apakah memungkinkan, apakah bisa maksimal atau hanya bisa dipilih beberapa yang dimasukkan di dalam pasar tersebut, apakah bisa semuanya atau 50% dari kapasitas pasar? Ya Bapak. Terima kasih masukan yang bagus, pertanyaan yang bagus dari teman-teman online. Jadi pasar nanti kita buka penataannya bertahap. Yang pertama nanti kita masukkan dulu pasar legi Mas, yang benar-benar terdampak dari kebakaran. Itu kita masukkan, kita tata. Kemudian yang kedua pasar lanang. Pasar lanang itu yang ada di sebelah selatan dari pos polisi itu. Kemudian pasar pengadilan, pasar stasiun. Jadi semuanya nanti paling enggak dalam waktu 1 bulan semua insya Allah bisa masuk. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan online? Belum ada? Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir yang saya akan lemparkan ke Bapak Okta dan Bapak Fitri, mohon maaf. Apa harapan Bapak setelah dibangunnya Pasar Legi Songgolangit menjadi Pasar Legi Ponorogo yang memiliki konsep modern hijau, di mana mengedepankan pemanfaatan sumber daya energi, terus memanfaatkan sumber daya yang lain dengan mengolah menjadi pasar legi yang lebih bersih, lebih rapi, dan lain sebagainya. Dan resolusi apa yang Bapak harapkan untuk perekonomian di Kabupaten Ponorogo? Dari Bapak Fitri bagaimana? Terima kasih Mbak Rizka, pertanyaan yang bagus. Kedepannya mumpung masih awal, pengelolaan pasar legi ini akan kita tata semaksimal mungkin, dari segi keamanan, dari segi kebersihan, dari segi retribusi, semua akan kita maksimalkan sesuai dengan SOP yang sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Perdagangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pasar legi itu nanti dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Ponorogo pada umumnya, masyarakat sekitar, masyarakat Ponorogo, dan juga pedagang yang terkena dampak kebakaran dulu. Jadi pada waktu kebakaran kemarin mereka juga terkena dampak dengan kerugian yang juga luar biasa banyak. Dan juga nanti semoga pedagang pasar lanang yang jenengan tahu sendiri yang di belakangnya pos polisi itu sangat sepi pembeli. Karena itu tempatnya juga kurang memadai. Mungkin nanti dengan mereka diboyong ke pasar lagi akan meningkatkan perekonomian mereka, khususnya untuk biaya pendidikan bagi keluarga mereka. Itu untuk pasar lagi. Kemudian untuk yang pasar grosir kita juga ada jam sore itu jam 5, yang mana pasar itu kita kedatangan pick-up dari daerah lain, dari Trenggalek, dari Tulungagung, dari Purwantoro, dari Solo, dari Kediri. Itu banyak yang datang menawarkan grosir sayuran, yang mana itu jualannya jam 5 sampai jam 12. Itu yang membeli juga pedagang pasar legi. Jadi di situ harganya lebih bervariatif sesuai dengan pasaran yang ada di pasar legi. Jadi perputaran ekonominya semakin besar, semakin stabil, sehingga perekonomian masyarakat Ponorogo akan semakin baik dan lebih baik. Kalau dari Bapak Okta selaku Kasih Pemeliharaan Kebersihan Pasar ini, bagaimana harapan-harapan Bapak dengan adanya Pasar Legi Ponorogo yang baru saja diresmikan ini? Ya, jadi menambah dari Pak Ibu tadi, karena pasar legi itu stakeholdernya
banyak juga dari wilayah lain termasuk grosir lagi dari Wonogiri, bahkan dari Pacitan, bahkan dari Kediri itu tentunya dengan adanya pasar legi yang sekarang konsepnya sudah sedikit modern tapi pakemnya masih tetap pasar rakyat ya. Iya. Di pasar rakyat itu kan harus kita ada apa ya, interaksi sosial juga masih tinggi. Beda kalau pasar modern kan interaksi sosialnya kan kurang. Iya. Kita ke pasar modern kita kan masuk nggak usah ngomong, harga sudah pas gitu, bayar nggak ada omongan dan selesai. Itu tetap kita jaga ya pasar pakemnya di pasar rakyat itu masih tetap terjaga, dan pasar legi sebagai bisa sebagai kayak pasar rujukan ya, rujukan sebagai karena kita juga stakeholdernya juga dari Pak itu dari Wonogiri, dari Magetan, dari Benar Pacitan gitu. Jadi sebagai rujukan sebagai pasar bisa bermanfaat bagi Ponorogo dan sekitarnya. Bermanfaat dengan pemeliharaan dengan selaku pemeliharaan itu nanti intinya bisa fasilitas tersebut bisa tetap terjaga walaupun usianya pasar legi sudah puluhan tahun. Jadi seperti masih 0 tahun. Jadi kalau bisa harapan saya gitu. Ya, dengan kita menggait pihak ketiga untuk memanajemen building, jadi terkait dengan fasilitas itu bisa terjaga. Biasanya kan selama ini kan banyak yang kita bisa bangun, Iya. tapi kita nggak bisa melihara, itu yang Iya. masalah sebenarnya. Iya. Nah ini kita harapan saya itu gitu, dari pasar legi walaupun nanti sudah 10 tahun, tapi kondisinya kayak seperti 0 tahun. Kalau untuk perekonomiannya Bapak, harapannya bagaimana di masa pandemi seperti sekarang ini? Harapannya dengan ya tetap dengan kan di pasar kan kita kan tadi kan di pembukaan kan ekonomi jalan, kesehatan tetap jalan. Jadi di pasar lagi nanti kita tetap utamakan protokol kesehatan juga tetap kita perhatikan di situ dengan luasan yang cukup luas, kita waktu juga ujian cukup luas, dan insya Allah protokol kesehatan untuk lebih memudahkan kita untuk mengatur di situ. Ya insya Allah nanti bantuan dari teman-teman security dan sebagainya untuk protokol kesehatan bisa tetap terjaga di aktivitas pada di pasar legi sehingga ekonomi tetap jalan, kesehatan juga tetap bisa kita jaga. Dari rekan-rekan online gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Ada. Oh ada, silakan dibacakan. Gak apa-apa ya Bapak? Apabila kapasitas kios dikurangi, lalu bagaimana pedagang yang tidak kebagian kios? Solusi apa yang pemerintah lakukan? Kalau kapasitas kios dengan pedagang lama itu insya Allah nggak kurang, karena kita akan jual proposal ya. Itu jual proposal kita ke Jakarta itu kapasitas pedagang lama dan kapasitas pasar yang terbangun itu lebih besar pasar yang terbangun. Cuman kemarin itu ada sedikit masalah, cuman mungkin letaknya jadi vertikal karena kita terbentur dengan peraturan jembatan jalan, peraturan RTH. Tapi kapasitas jumlah pedagang lama dan jumlah kapasitas terbangun itu kapasitas terbangun lebih banyak, lebih besar, termasuk kita lebih ke dalam lagi termasuk ke zona-zona itu kita sudah siapkan lebih besar kapasitas terbangun daripada jumlah bank yang ada. Ya itu. Atau ada Pak Fitri ingin menambahkan? Ya, sedikit menambahkan Mbak Rizka. Jadi pedagang lama semua masuk. Pasar legi, pasar lanang, pasar stasiun, pasar semua tertampung sesuai dengan zona mereka. Jadi pasar kita itu ada 24 jam operasional Mbak Rizka. Yang pasar legi sendiri itu jam 7 sampai jam 5. Kemudian jam 5 sampai jam 12 itu pasar grosir. Jam 12 sampai jam 7 itu pasar obrok. Jadi melayani obrok-obrok yang sepeda motor yang keliling-keliling ke kampung-kampung itu dilayani jam
12 sampai, jadi perputaran itu 24 jam itu nonstop pasar legi. Jadi penempatan pedagang itu apa yang dikatakan Pak Kota tadi memang benar, kapasitas yang dibangun itu lebih besar daripada pedagang yang ada kemarin. Jadi pedagang yang lama tetap tertampung, kemudian kalau ada sisa baru kepada pedagang yang baru, khususnya UMKM binaan dari Dinas Pedagang, yang mana Dinas Pedagang juga membawahi UMKM yang ada di Ponorogo. Oke, Bapak. Sudah cukup? Ada lagi, Atau ada lagi? satu lagi. Oh, satu lagi Bapak. Ada lagi ternyata. Apakah bekas rumah sakit yang saat ini dijadikan pasar akan tetap digunakan sebagai pasar meskipun pedagangnya sudah dipindahkan ke pasar yang baru? Ya, nanti pasar relokasi RSUD itu yang dimaksudnya. Jadi semua pedagang pindah dulu ke pasar lebih yang baru. Kita manfaatkan potensi yang ada. Kita manfaatkan fasilitas yang ada. Baru nanti pasar itu menunggu petunjuk pimpinan Bapak Bupati beserta jajarannya. Nanti kita mohon petunjuk untuk selanjutnya mau dipakai apa, kita masih menunggu itu. Tapi setelah mereka pindah itu sementara kita tutup dulu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Karena itu juga luas, ada 4 los 1, 2, 3, dan 4, dan masing-masing kapasitasnya sekitar 300 orang, 200 bisa menampung sekitar 200-an. Jadi nanti kita menunggu petunjuk Bapak pimpinan yang baru. Ya. Kita juga sudah membuat surat juga gitu terkait, kita biasanya kan yang dilihat kan barunya ya, Iya. yang ditinggal itu gimana, tidak hanya direlokasi. Nanti yang pasar tanah kan nanti juga kosong juga. Iya. Tapi kita sudah melakukan surat juga untuk tidak dilakukan oleh kajian nanti ya. Kajiannya nanti ranahnya di Bapeda ya, kajian litbangnya ya. Nah, situ kita sudah bantu itu, nanti yang bisa jawab itu. Tapi kita sudah memfollow api dan membuat surat. Berarti sudah ditindaklanjuti ya Bapak terkait hal tersebut. Insya Allah ya sudah. Iya. Itu atau ada lagi? Sudah cukup dari teman-teman online? Oke Bapak, silahkan saya minta satu kata untuk talkshow hari ini dari Bapak Fitri dan Bapak Okta sebelum mengakhiri acara talkshow pada pagi hari ini. Silahkan Bapak Fitri. Terima kasih Mbak Rizka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pasar legi yang baru nanti kedepannya bisa bermanfaat bagi masyarakat Ponorogo khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya, sehingga akan dapat meningkatkan perekonomian di masa pandemi ini. Kemudian pasar menjadi pasar percontohan di Jawa Timur, yang mana mulai dari awal akan kita tata keamanan, kebersihan, dan terkait retribusi yang ada nanti akan kita olah sesuai dengan SOP dari kementerian. Oke Bapak. Kalau dari Bapak Okta, bagaimana kata-kata terakhir untuk talkshow pada pagi hari ini? Ya, mungkin saya dari pemeliharaan ya. Iya. Dan kebersihan ya, saya harapkan dengan sudah kita bangun pasar legi sesuai dengan zonasi dan sebagainya itu, dan pasar itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Ponorogo dan masyarakat sekitarnya. Dan harapan kami kondisi pasar legi nanti bisa tetap bersih, dan kondisi dari peralatan-peralatan yang sekarang sudah otomatis dan sebagainya bisa tetap berfungsi walaupun usia pasar legi sudah tua. Terima kasih Bapak. Menuju Ponorogo hebat dan kuat. Terima kasih Bapak untuk waktunya untuk acara talkshow pada pagi hari ini. Untuk teman-teman online, sekian talkshow pada pagi hari ini bersama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Ponorogo bersama Kabid Pasar ya Bapak, pemeliharaan pasar
dan juga Kasih Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar, Dinas Perdagangan Kabupaten Ponorogo. Saya Rizka Diah Pratami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.